rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu Tuhan. Inilah hati kami berikan bagi-Mu Tuhan. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu.
the earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your love is powerful. These shall bow. Your love is mighty. Earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. You're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. More than enough for me. Your love is powerful. These shall bow. Your love is mighty. Earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you are able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Terima kasih buat setiap waktu yang Kau berikan pada setiap kami, kesehatan, kesempatan kami boleh membesarkan nama-Mu Tuhan, boleh memuji nama-Mu, karena kami percaya setiap kami diberikan kesempatan, kami boleh semakin mengenal diri-Mu, iman kami semakin boleh diasah, kami semakin didewasakan juga Tuhan Yesus. Ajarkan kami mengerti setiap rema dari setiap firman-Mu Tuhan, agar kami boleh disempurnakan seperti Bapa kami sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selesai berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya teman-teman, seperti yang ada di slide, tema minggu ini saya mau share tentang bagaimana perjalanan saya 2 minggu yang lalu di luar kota teman-teman. Saya berikan judul Access Card. Tanggal 17 Juli yang lalu, saya berkesempatan untuk bekerja di luar kota kembali setelah sekian lama tidak ada pekerjaan di luar kota. Saya full online dan bekerja di dalam kota saja. Tanggal 17 Juli lalu itu saya melakukan asesmen di sebuah perusahaan startup company di Yogyakarta, atau kita sebut Jogja seperti itu. Company ini memberikan saya sebuah fasilitas teman-teman. Fasilitas ini salah satunya adalah hotel. Saya menginap di sebuah hotel selama 2 malam 3 hari. Di sana saya banyak mendapatkan revelation dari Tuhan. Setelah cukup lama tidak punya tanda kutip waktu me time gitu ya,
akhirnya saya punya waktu kesempatan buat me time, dan di situ Tuhan memberikan sebuah pengalaman yang baru. Di hari pertama saya sampai di hotel berjalan dengan baik-baik saja, dan di hari kedua ada sebuah kejadian membuat saya banyak belajar lagi bagaimana kita menerapkan firman Tuhan, bagaimana kita merenungkan setiap kejadian sehingga kita bisa belajar dari setiap kejadian itu, teman-teman. Saya di hari kedua malam, tepatnya tanggal 17 Juli malam, saya ingin kembali ke hotel setelah seharian berada di perusahaan itu, di kantor, dan saya berkesempatan buat ngobrol sebentar dengan klien saya, dan akhirnya begitu selesai kurang lebih sekitar setengah 10 malam, saya ingin masuk ke kamar hotel waktu itu. Waktu itu saya mencoba mencari kartu yang sebagai kunci untuk masuk ke kamar hotel. Kurang lebih 5 menit sampai 10 menit saya mencari di tas saya buka dompet, saya membuka setiap ruang-ruang yang ada di setiap tas saya, dan saya tidak menemukan kartu yang harus saya miliki untuk masuk ke kamar hotel saya, teman-teman. Di situ saya langsung berinisiatif untuk bertemu orang yang bertugas di meja resepsionis. Dan saya mengatakan waktu itu, teman-teman, saya membutuhkan kartu yang baru untuk saya masuk ke kamar saya waktu itu. Karena saya tidak dapat menemukan yang ada di tas saya yang sudah diberikan sebelumnya waktu saya check-in. Di luar pemikiran saya, ternyata pihak hotel mengatakan seperti ini, teman-teman. Oh ya Pak, silakan mungkin Bapak bisa cari kembali. Ternyata itu adalah SOP dari hotel tersebut untuk yang namanya mempersilahkan customer untuk mencari kembali sebelum diberikan kartu yang baru atau akses card yang baru. Dari situ saya mencoba mencari lagi, bahkan lebih lama, kurang lebih hampir 15 menit saya mencari sambil saya waktu itu ditemani oleh klien saya sambil ngobrol lagi. Dan di sana saya tetap tidak dapat menemukan akses card itu. Dan saya kembali ke meja resepsionis lagi, teman-teman. Meja resepsionis itu pun saya dimintai KTP kembali untuk verifikasi data, dan diberikanlah akses card untuk masuk ke kamar hotel saya. Di situ berjalan dengan baik-baik saja. Akhirnya saya istirahat, dan esok harinya saya check out. Sebelum check out saya harus memberikan kartu kembali. Dan di data komputer dari hotel tersebut, saya memegang 2 pieces kartu akses untuk masuk ke kamar hotel. Dan saya ditanya oleh resepsionis waktu itu, teman-teman, Pak, betul ya pegang 2 kartu? Oh iya Pak, betul. Dan saya waktu itu hanya bisa memberikan 1 kartu saja, karena waktu itu yang satunya hilang, yang tidak saya temukan di tas saya. Setelah itu saya diberitahukan, oh ternyata ada fee yang harus saya bayar sebesar Rp50.000 untuk mengganti kartu yang hilang, teman-teman. Akhirnya waktu saya bayar, dan saya diperbolehkan untuk check out. Dalam perjalanan pulang, saya menyetir dari kota Jogja menuju Semarang. Saya diingatkan kembali sama Tuhan, bagaimana kita dapat masuk dalam kemurahan Tuhan, bagaimana kita dapat diingatkan kembali sebuah perikop Alkitab. Di situ saya sudah berkali-kali membaca pasal ayat ini, tetapi saya diingatkan kembali, oh ini loh maksudnya Tuhan, oh ini loh rema yang Tuhan mau kasih ke kehidupan saya, teman-teman. Ayatnya ada di Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Saya baca di versi Alkitab terjemahan Indonesia sehari-hari.
Judul perikopnya adalah nasihat Yesus untuk bertekun dalam doa. Di situ judul perikop ini memberikan sebuah saya revelation yang baru karena konteksnya adalah bagaimana kita untuk bertekun dalam doa. Bagaimana kita terus setia dalam doa-doa kita. Karena seringkali kita berdoa, kita memohon sesuatu pada Tuhan, kita meminta sesuatu pada Tuhan, kita ingin sesegera mungkin bahkan saat kita selesai berdoa dengan kata-kata amin, keinginan kita, harapan kita terkabul teman-teman. Dari situlah ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini teman-teman. Mintalah terus kepada Allah maka kamu akan menerimanya. Carilah terus maka kamu akan menemukannya. Ketuklah terus maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta dengan tekun akan menerima apa yang dia minta. Setiap orang yang mencari dengan tekun akan mendapatkan apa yang dia cari. Dan setiap orang yang terus mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan baginya. Kalau anakmu minta makanan, pastilah kamu tidak akan memberi dia batu. Atau anakmu minta ikan, kamu tidak akan memberikannya ular yang berbisa. Kalau kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di surga pasti akan memberikan yang baik pada setiap kita yang meminta kepadanya. Ayat ini memberikan sebuah penggambaran baru bagaimana kita bertekun dalam permohonan kita. Sama halnya seperti tadi saat saya meminta kembali akses card tadi pada orang yang bertugas di resepsionis. Saya meminta diberikannya kembali. Dan waktu itu pun orang yang bertugas pun mengatakan, Pak silahkan dicari terlebih lagi. Saya berikan waktu lebih lagi untuk mencari kartu yang sudah diberikan sebelumnya. Sama halnya dengan ayat ini teman-teman. Satu perikop ini memberikan saya penggambaran bahwa saat kita memohon pada Tuhan harus berulang-ulang. Harus ada permohonan yang kita ulang pada Yesus. Karena judul berikutnya jelas, nasihat Yesus untuk bertekun dalam doa. Bertekun itu bukan sekali dua kali. Dan di versi Amplified Bible, yang ada di Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai yang ke-12, dikatakan seperti ini teman-teman. Judulnya adalah Prayer and the Golden Rule. Saya mau fokus pada the golden rule. Di situ Tuhan ngomong bahwa ini adalah rule-nya Tuhan atau aturan emasnya Tuhan. Karena ingat bahwa saya berkali-kali menyampaikan bahwa kekristenan itu adalah satu hal yang progresif, menuntut kita untuk selalu berubah, makin dewasa, sehingga kita nggak mungkin seperti anak-anak lagi saat kita butuh uang, lalu kita mohon pada orang tua kita sekali, dua kali, langsung diberikan. Itu sama halnya saat kita seperti anak kecil. Oh ya kamu butuh silakan diberikan. Tetapi saat semakin dewasa, kamu harus lebih berusaha, punya effort yang lebih lagi. Itulah sesuatu yang progresif teman-teman. Ini mengajarkan pada setiap kita bahwa Tuhan punya aturan, Tuhan punya rules. Bahkan dikatakan sini ada golden rule-nya Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal berdoa. Berdoa pasti bicara tentang bagaimana selain kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, di sisi lain kita pasti akan berharap, Tuhan, aku dalam kondisi seperti ini, aku butuh hal yang lain untuk menggenapi kebutuhanku. Tuhan di sini bicara tentang bagaimana kita didewasakan untuk semakin punya effort lebih, melakukan hal yang lebih untuk kita melakukan sesuatu. Sama halnya saat Tuhan mencoba untuk mendewasakan Adam dan Hawa di kitab Kejadian, teman-teman. Di situ dikatakan kamu harus bekerja keras, bahkan saat kamu melahirkan pun kamu harus merasakan sesuatu yang sakit.
Ini Tuhan bukan untuk mau hanya sekedar menghukum, no. Tapi Tuhan ingin setiap manusia punya level kehidupan yang progresif. Level kehidupannya naik. Yang awalnya hidupnya segalanya mudah, tapi Tuhan tahu bahwa saat semuanya mudah tidak akan mendewasakan manusia. Di sisi lain Tuhan ingin mendewasakan punya kualitas manusia-manusia yang lebih baik dari generasi ke generasi, semakin punya kualitas yang membaik. Dari situlah Tuhan ingin membuat kita semakin mengerti bahwa golden rule-nya Tuhan bukan untuk membuat kita semakin punya kekristenan yang kerdil, kekristenan yang kekanak-kanakan, bukan. Tetapi kekristenan yang dewasa. Bicara tentang maturity di sana, ada effort yang harus kita lakukan terlebih dahulu, teman-teman. Dikatakan di Amplified Bible seperti ini, teman-teman. Ask and keep on asking, and it will be given to you. Seek and keep on seeking, and you will find. Di situ dikatakan ada dua kata yang saya highlight. Ask and keep on asking. Pertama, kita mungkin akan memulai sesuatu untuk berdoa, memulai untuk memohon pada Tuhan sesuatu apa yang kita butuhkan, baik itu sesuatu benda, baik itu sebuah kondisi, harapan, baik itu damai dan sejahtera. Di sanalah Tuhan ingin kita ngomong sama Tuhan. Berikutnya adalah keep on asking, terus menerus, bukan sekali dua kali saja, terus menerus. Berikutnya di for everyone who keep on asking, receive. Siapa yang melakukan keep on asking, dia akan receive, menerima, mendapatkan, hand on, ada di tangannya. Dari situlah sama, proses kejadian yang saya alami, teman-teman. Saat saya mencoba bertanya sekali, mungkin tidak akan mendapatkan akses card tadi. Tetapi saat saya berkali-kali untuk effort bertanya dan saya sudah mencoba kembali mencari, petugasnya akan memberikan berikutnya. Dan jangan lupa, setiap kita memohon, ada effortnya, teman-teman. Saya coba membuat infografik yang sederhana. Jadi setiap kita punya pemohonan, kita punya harapan, di sisi lain Tuhan punya kasih yang ingin mendidik kita, teman-teman. Kasih yang ingin membuat kita semakin progresif, kita semakin didewasakan. Saat kalian membutuhkan handphone yang baru dan meminta pada orang tua kalian, mungkin nggak sekali meminta langsung diberikan. Mungkin ada satu dua orang tua yang seperti itu, tetapi saya yakin semakin lebih banyak orang-orang yang menunggu anaknya meminta kembali. Bukan sebuah kasih yang bersyarat, tapi kasih yang semakin mendidik, yang mendewasakan. Ada effort, ada perjanjian di sana. Sama dengan infografik yang saya buat berdasarkan Matius pasal yang ke-7 ini, pertama-tama kita mulai untuk yang namanya meminta. Meminta itu apa sih? Memperkatakan. Ada di bibir kita. Sama halnya saat kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita dianjurkan, kita diajak untuk memperkatakan dari mulut kita. Sama halnya dengan permohonan atau harapan. Saat kita ingin dibukakan pintu oleh Tuhan, kita harus mengatakan dulu. Sama halnya saat kita ingin masuk ke sebuah ruangan, kita akan ngomong apa? Permisi, nama saya Firdaus. Baru setelah itu yang di dalam ruangan mempersilahkan untuk masuk. Sama halnya dengan Matius yang ke-7 tadi, dikatakan kita harus belajar untuk memperkatakan. Ada proses yang namanya di-aks, ini adalah memikirkan, mempertimbangkan, dan memperkatakan. Ada 3 proses di sana. Di proses yang di awal ini, bagaimana kita memikirkan, oh Tuhan, aku butuh ini. Dan mempertimbangkan, aku benar-benar butuh atau hanya sekedar ingin. Dari situlah kita
diajak on Tuhan untuk punya proses berpikir yang jauh lebih dewasa. Dan saat kita sudah melalui proses untuk kita memikirkan, mempertimbangkan, kita diajarkan untuk yang namanya memperkatakan. To ask. Ask di sini bukan hanya sekedar Tuhan aku ingin ini, no. Tetapi Tuhan ingin kita ada proses bagaimana kita memohon dan berdoa. Karena konteks dari pasal ini adalah bagaimana cara kita berdoa. Berdoa bukan hanya sekedar meminta, tetapi berdoa bicara tentang bagaimana kita mengakui Tuhan adalah Tuhan yang maha besar, punya kuasa. Bukan hanya sekedar kita meminta, tapi kita juga menyembah Dia. Dan step yang berikutnya adalah keep on asking. Lagi-lagi di sini kita diajarkan untuk yang namanya terus bertanya dan meminta. Di sana dikatakan bahwa ada kata-kata tekun, teman-teman. Dengan kita semakin tekun, kita akan yang namanya memiliki proses berusaha dan mengulangi. Berusaha dan mengulangi. Sama halnya saat tadi saya diberikan kesempatan kembali untuk mencari kembali akses card yang saya hilangkan. Setiap tas saya buka, bagian-bagian tas saya buka, saya mencari lagi, saya diberikan waktu lagi. Sama halnya saat kita berdoa, meminta harapan sama Tuhan. Mungkin sekali kita berdoa nggak mendapatkan hal yang kita inginkan. Tetapi saat kita berusaha kembali, ada usaha effort yang kita lakukan kembali, mungkin semakin memiliki kehidupan yang jauh lebih kudus, kita menjaga perkataan kita menjaga pikiran kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, itu masuk di kategori berusaha, masuk di keep on asking, kita mengusahakan apa yang dimaui oleh Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. Dan lagi-lagi kita diajarkan untuk mengulangi the power of repetition. Karena Tuhan ingin bukan kita sebagai Kristen yang sekali jadi atau shortcut, no. Tapi Tuhan ingin membuat kita ada pengulangan di sana, memohon pada Tuhan berulang-ulang. Karena ini menentukan iman kita, apakah kita saat kita sedang proses menunggu penggenapan Tuhan, kita punya iman yang setia. Apakah kita mudah untuk berpaling atau kita hanya sekedar test drive untuk mendapatkan kemurahan Tuhan saja, untuk coba-coba saja ikut Tuhan? No, Tuhan ingin kita semakin didewasakan dan tetap apakah kita setia sampai garis akhir atau tidak. Itu pilihan setiap kita. Tapi yang jelas Tuhan sudah memberikan rule-nya, golden rule-nya sudah diberikan sama Tuhan. Keputusan kita mau ikut Tuhan dengan caranya Tuhan, atau kita mau mengikuti dengan cara hikmat dunia. Dan janji Tuhan ada, teman-teman. Yang ketiga, receive, menerima. Menerima ini hasil dari yang namanya pintu yang dibukakan untuk setiap kita. Setelah kita berhasil mendapatkan akses card dari Tuhan, kita akan mudah untuk masuk dalam ruangan yang Tuhan inginkan. Itu adalah janji Tuhan, teman-teman. Atau dapat dikatakan sebagai doa yang dijawab, doa yang dikabulkan sama Tuhan. Ada harapan yang dikabulkan sama Tuhan. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak ingin kita fokus pada step yang ketiga. Karena seringkali kita fokus, diajarkan oleh dunia untuk fokus pada apa yang kita terima dari Tuhan. No, Tuhan tidak ingin itu, teman-teman. Tetapi Tuhan ingin kita berproses dari aks, belajar untuk berdoa, belajar untuk memohon, belajar untuk mengutarakan keinginan kita, apa yang kita alami, dan terus mengusahakannya, keep on asking. Dan
firman Tuhan yang membuat saya banyak belajar lagi ada di Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Di bagian ayat ini ada kata-kata aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan sangat memahami kita adalah orang-orang yang terbatas. Kita terbatas banyak hal teman-teman. Waktu kita terbatas, mungkin finansial kita terbatas, skill kita mungkin terbatas. Tapi ingat, fokusnya Tuhan adalah ini teman-teman. Ask and keep on asking. Kita melakukan bagian kita mengusahakan bagian kita, bukan fokus pada hal yang ketiga. Receive itu adalah hak prerogatif dari Tuhan, urusannya Tuhan teman-teman. Seringkali kita hanya berpikir, aku dapat enaknya apa ya dari Tuhan? No, tapi lihat, Tuhan punya pemahaman pada setiap kita. Karena apa? Yesus pun diberikan untuk dunia. Yesus diberikan untuk dunia untuk apa? Ada sisi humanity di sana teman-teman. Tuhan tahu betul bahwa kita sangat terbatas. Kita dibantu oleh Yesus untuk ada contoh, ada role model yang jelas. Ada sebuah keterbatasan. Tetapi Yesus walaupun sangat terbatas, baik itu dari segi waktu, dalam kehidupannya dia melakukan dengan maksimal. Itu memberikan contoh role model buat setiap kita. Kita punya segala hal yang terbatas, tapi kita dapat melakukan tanpa alasan apapun. Kita dapat melakukan ikut Tuhan tanpa alasan apapun. Kita bisa berdoa pada Tuhan untuk meminta apapun, tetapi sekali lagi kita harus ask and on asking. Karena apa? Lagi-lagi Tuhan ingin bahwa setiap kita bukan hanya sekedar manusia yang siap dibantu, tapi Tuhan ingin membuat kita semakin dewasa teman-teman. Menerima jawaban doa bukan satu hal yang utama, tetapi Tuhan ingin melihat seberapa besar usahamu untuk berdoa dan berusaha. Dari situlah Tuhan ingin membuat kita fokus pada hal ini. Yuk berdoa, yuk berusaha. Tuhan ingin mengencourage setiap kita untuk melakukan bagian kita. Dan janji Tuhan jelas di kitab Wahyu tadi. Hei, lihat, ada pintu yang dibuka buat kamu. Hei, lihat, ada harapan yang dijawab buat kamu. Hei, lihat, ada doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Dari situlah Tuhan ingin melihat bahwa fokus kita bukan lagi berkat, fokus kita bukan lagi sebuah kenikmatan dunia atau harta dunia, tapi Tuhan ingin melihat bahwa ada sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Aku mau ajak teman-teman buat mulai berdoa. Yuk kita mulai terus untuk berdoa juga teman-teman. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini, buat teman-teman juga yang bekerja bukan satu hal yang mudah, saya percaya. Tetapi tugas kita lagi-lagi adalah yuk kita mulai berdoa buat teman-teman yang belum terbiasa untuk berdoa, belum terbiasa punya waktu untuk menikmati Tuhan, punya waktu buat bersama dengan Tuhan, ask with God. Dan buat teman-teman yang sudah punya kebiasaan untuk berdoa, yuk kita terus berdoa. Mungkin kita bisa mulai mendoakan teman-teman kita, agar apa? Kita semakin mengerti bahwa Tuhan dapat punya kuasa besar mengubah hidup kita, membuat kita semakin kuat, kita semakin dewasa, kita punya kekristenan iman yang progresif. Aku mau ajak teman-teman buat berdoa. Terima kasih Tuhan buat sharing singkat sore hari ini, sebuah revelation dalam hidup kami. Tuhan mengajak kita semakin mengerti bahwa kami hidup dalam kekristenan bukan hanya bicara tentang sebuah berkat atau doa yang dijawab Tuhan, tetapi kami boleh semakin mengerti bahwa setiap kami berdoa, kami terkoneksi dengan-Mu. Setiap kami berdoa, ada harapan dari-Mu Tuhan. Semakin kami berdoa Tuhan, ada iman yang boleh semakin bertumbuh Tuhan Yesus. Dewasakan setiap kami Tuhan, dan kami boleh semakin belajar bahwa
fokusmu membentuk setiap kami untuk terus berusaha Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selesai berdoa, tapi firman-Mu terus ada dan dalam setiap pikiran dan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kita yang percaya berkata, amin. See you.